Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Septia Dwi Arin Putri, NPM 21120111063. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, unsur, pengaturan hukum, dan juga sumber hukum perikatan. Yang pertama yaitu pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Unsur perikatan itu ada 4 unsurnya, ada hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan juga prestasi. Hubungan hukum di dalam perikatan adalah hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum, serta memiliki akibat hukum apabila terjadi pengingkaran terhadapnya. Nah, hubungan hukum berupa hak yang melekat pada pihak kreditur dan kewajiban yang melekat pada pihak debitur. Kemudian ada kekayaan. Kekayaan ini adalah kekayaan yang dimiliki salah satu pihak atau para pihak di dalam sebuah perikatan, baik berupa benda bergerak dan juga benda tidak bergerak, atau benda berwujud dan juga benda tidak berwujud yang mempunyai nilai uang. Kemudian ada juga pihak-pihak. Pihak-pihak ini disebut juga dengan subjek perikatan. Nah, ada 2 subjeknya, ada debitur dan juga kreditur. Kalau debitur adalah pihak yang berhak atas prestasi dan kreditur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Debitur dan kreditur itu dapat berupa manusia atau juga badan hukum. Kemudian ada prestasi. Prestasi ini adalah objek perikatan. Prestasi merupakan sesuatu yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Dalam pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Contoh memberikan sesuatu, penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak, atau juga ada pemberian sejumlah uang. Kalau berbuat sesuatu, contohnya seperti membangun rumah. Kalau yang tidak berbuat sesuatu, contohnya tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan milik orang lain, tidak membangun tembok, tidak membuat pagar batas bersama yang tingginya tidak lebih dari kesepakatan perjanjian. Kemudian yaitu pengaturan hukum perikatan. Pengaturan hukum perikatan ini ada yang di dalam buku KUH Perdata, ada juga yang di luar KUH Perdata. Nah, yang dalam buku KUH Perdata itu ada di buku 3 dari pasal 1233 sampai pasal 1864 KUH Perdata, yang meliputi mengenai perikatan pada umumnya, perikatan yang bersumber dari perjanjian, perikatan yang bersumber dari undang-undang, hapusnya perikatan, dan juga ada perjanjian nominat. Kemudian yang di luar KUH Perdata ada di KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian ada peraturan undang-undang mengenai perburuhan, perkumpulan, dan lain sebagainya, dan juga perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kemudian mengenai sumber perikatan. Sumber perikatan ini menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan berasal dari tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun undang-undang. Jadi ada 2 ya, perikatan yang lahir karena perjanjian dan juga perikatan yang lahir karena undang-undang. Kalau perikatan yang lahir karena perjanjian, perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana 2 orang atau lebih berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi, timbullah hubungan antara 2 orang yang melakukan perjanjian yang disebut dengan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian ini adalah sumber dari perikatan. Kemudian, kalau perikatan yang lahir karena undang-undang, ada yang perikatan yang lahir karena semata-mata undang-undang, atau juga perikatan yang lahir karena akibat perbuatan orang. Kalau akibat perbuatan orang ini ada perbuatan yang halal atau yang menurut hukum dan juga perbuatan melawan hukum.